lagi bersama aku, Mama Papa. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan ngebahas tentang ketidaksuburan pada wanita atau yang sering disebut dengan infertilitas atau juga dengan sebutan kemandulan ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa tuh infertilitas tadi atau ketidaksuburan pada wanita atau kemandulan teman-teman. Nah, di sini infertilitas adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri tidak mampu memiliki anak dan sudah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dalam kurun waktu 1 tahun tanpa kontrasepsi. Dia juga belum hamil teman-teman, itu infertilitas ya teman-teman ya. Nah, infertilitas ini teman-teman dibagi jadi 2 bagian ya teman-teman ya. Nah, infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Nah, apa sih infertilitas primer ini? Nah, infertilitas primer ini aku akan jelasin adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri tidak mampu memiliki anak dan sudah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dalam kurun waktu 1 tahun tanpa kontrasepsi ya. Jadi yang primer ini dia dalam 1 tahun pernikahannya dan sudah melakukan hubungan seksual 2-3 kali dalam seminggu, dia juga belum punya anak. Ini infertilitas primer. Biasanya sih infertilitas primer ini biasanya orang-orang yang sudah baru menikah ya, yang baru-baru menikah atau dia sudah menikah bertahun-tahun tapi belum punya anak. Ini infertilitas primer teman-teman. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi kalau misalnya 1 tahun lebih atau 3 tahun atau lebih, itu termasuk golongan infertilitas primer. Jadi infertilitas primer ini orang yang sudah menikah dalam kurun waktu 1 tahun tapi belum punya anak, hubungan seksual itu 2-3 kali dalam seminggu. Nah, itu infertilitas primer. Nah, yang infertilitas sekunder adalah di mana suatu kondisi pasangan suami istri yang sudah menikah sudah melakukan hubungan seksual 2-3 kali dalam seminggu dalam kurun waktu 1 tahun tanpa kontrasepsi, dia tidak punya anak. Nah, biasanya ini yang sekunder ini biasanya orang-orang yang sudah pernah punya anak dan ingin punya anak lagi tapi sulit punya anak. Nah, ini adalah infertilitas sekunder teman-teman. Nah, aku akan bahas penyebab infertilitas ini atau ketidaksuburan pada wanita. Nah, di sini perlu kita tahu beberapa penyebab ketidaksuburan pada wanita nih teman-teman. Yang pertama adalah hormonal ya teman-teman ya, hormonal. Kenapa sih hormonal itu menjadi salah satu penyebab ketidaksuburan pada wanita? Jadi pada tubuh seorang wanita ada hormon estrogen teman-teman. Nah, hormon estrogen ini apabila dalam tubuh wanita itu kurang, otomatis hormonnya tadi mempengaruhi pengeluaran lendir serviks. Nah, pengeluaran lendir serviks ini apabila bermasalah atau terganggu seperti itu teman-teman akibat kurangnya hormon estrogen tadi, maka sperma tidak akan mampu menuju tuba falopi teman-teman ya. Jadi penting bahwasanya hormon estrogen wanita itu tercukupi ya teman-teman ya, jangan sampai kurang seperti itu teman-teman. Itu dari segi hormonal. Nah, dari segi hormonal juga bisa juga adanya gangguan pada ovulasi ya teman-teman ya, atau pembuahan seperti itu teman-teman. Nah, itu dari segi hormonalnya teman-teman. Nah, yang kedua penyebab ketidaksuburan pada wanita adalah organ reproduksi yang bermasalah teman-teman. Nah, kenapa sih organ reproduksi juga menjadi salah satu dari ketidaksuburan wanita? Nah, misalnya salah satunya adalah organ reproduksi wanita yaitu vagina teman-teman. Apabila vagina itu tingkat keasamannya tinggi, maka sperma otomatis akan sulit ya masuk ke tuba falopinya teman-teman. Nah, jadi tingkat keasaman wanita itu juga mempengaruhi ketidaksuburan ya. Jadi banyak nih wanita-wanita tingkat keasaman vaginanya itu tinggi sehingga menyebabkan sperma tadi sulit untuk mencapai sel telur yang ada di tuba falopi teman-teman. Nah, itu dari sistem organ reproduksi wanitanya teman-teman. Bisa juga dari organ reproduksi wanita itu adanya kelainan rahim atau uterus. Ya, jadi kalau misalnya adanya kelainan uterus itu juga menghambat terjadinya ovulasi teman-teman. Kalau misalnya wanita itu ada miom, maka juga akan sulit hamil ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada suplai darah.
Nah, apabila suplai darah itu pada wanita memiliki masalah, maka juga wanita itu akan sulit untuk hamil, teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, ada juga masalah yang memang dari bawaan ya, atau kongenital atau cacat fisik bawaan itu yang sudah dari lahirnya. Jadi dia sama sekali tidak bisa hamil karena memang ada sistem reproduksi dalam tubuhnya itu memang sudah bermasalah dari lahir ya teman-teman ya. Nah, juga ada kelainan tuba falopi. Nah, tuba falopi itu adalah saluran di mana sel telur akan bertemu dengan sel sperma tadi di dalam tuba falopi ini teman-teman. Jadi kalau misalnya tuba falopinya memiliki kelainan, otomatis wanita itu tidak akan bisa hamil. Nah, itu dari segi sistem reproduksinya ya teman-teman ya. Nah, dari penyebab ketidaksuburan wanita yang ketiga adalah imunologis ya teman-teman. Nah, kenapa sih imunologis ini juga berpengaruh? Ya karena sistem imun itu juga mempengaruhi ketidaksuburan pada wanita teman-teman. Oke, yang keempat yang mempengaruhi ketidaksuburan pada wanita ialah lingkungan. Nah, pasti teman-teman pada nanya nih, kenapa lingkungan juga menjadi salah satu alasan atau penyebab ketidaksuburan pada wanita? Nah, di sini paling sering dari lingkungan fisik ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya seorang wanita bekerja di suatu perusahaan atau pabrik seperti itu teman-teman, dan terkontaminasi dengan zat-zat kimia. Nah, jadi zat kimia itu terserap dalam tubuhnya, itu juga mempengaruhi kesulitan untuk memiliki anak atau menjadi alasan kenapa wanita itu tidak subur atau dia mandul teman-teman. Nah, itu penjelasan aku teman-teman tentang kesuburan pada wanita atau kemandulan atau juga disebut dengan infertilitas teman-teman. Nah teman-teman, ada begitu banyak cara ya supaya kita bisa hamil, bisa punya anak. Selain juga kita usaha, kita juga harus berdoa teman-teman. Nah teman-teman, seperti aku bilang kemarin tuh di video aku sebelumnya, aku juga dulu 1 tahun menikah tapi juga belum dikaruniai anak. Nah, itu semua kembali ke usaha kita teman-teman. Jadi, dan semuanya itu pengen ya punya anak, begitu menikah langsung pengen punya anak, tapi semuanya ada waktunya dan ada rezekinya masing-masing teman-teman. Nah, terus teman-teman harus apalagi wanita ya, harus kalau misalnya teman-teman belum pernah punya anak, seperti aku bilang tadi, infertilitas primer itu sebenarnya lebih gampang ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal jaga kesehatan, jaga semuanya, dan teman-teman harus rutin ya. Maksudnya itu teman-teman itu kalau misalnya secara fisik kita baik-baik aja tapi juga belum punya anak, nah itu tinggal nunggu waktunya aja, dan teman-teman tinggal melakukan pola hidup sehat, dan teman-teman bisa coba cari-cari tahu bagaimana caranya supaya cepat memiliki anak, dan banyak banget cara-caranya ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke teman-teman, usaha teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah punya anak tapi pengen lagi punya anak, itu juga masuk ke kategori infertilitas sekunder teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek atau kontrol ke dokter kandungan seperti itu teman-teman, atau teman-teman bisa jaga pola hidup teman-teman seperti lingkungan ya, kondisi lingkungan yang misalnya terpapar dari zat-zat kimia atau dari asap rokok. Nah, seperti itu teman-teman bisa hindari dulu, atau teman-teman juga bisa selain pola hidup sehat, dan juga teman-teman harus menjaga imun ya, atau menjaga berpikir positif gitu teman-teman. Kalau aku sih jangan stres gitu teman-teman, sekembalinya aja kepada Tuhan, bahwasanya rezeki itu tidak akan tertukar, dan rezeki itu pasti tepat pada waktunya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini dapat membantu teman-teman yang merasa bingung atau kurang mengerti tentang kesuburan pada wanita. Nah, di video ini aku sudah menjawab, dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, bahkan jangan lupa juga untuk share teman-teman, supaya teman-teman juga banyak informasi, banyak pengetahuan teman-teman. Terima kasih udah nonton video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya di setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu.
Bye bye.